Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Diskominfo Podcast Pak Bupati. Hari ini sehat Pak Bupati? Alhamdulillah sakit tapi tetap semangat. Ya, luar biasa ini semangat walaupun tadi sempat saya dengar di Impus, Pak Bupati bisa hadir di Diskominfo. Kebanggaan bagi kami Pak Bupati, lengkap semua pimpinan hadir. Insya Allah pada hari ini kita ngobrol ringan saja. Insya Allah mudah-mudahan Pak Bupati bisa memberikan keterangan dan bisa memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Bol, apalagi kami pemangku kepentingan di pemerintahannya Bapak. Kira-kira ke depan ini Pak Bupati, apa jurus jitu yang dengan kondisi efisiensi, dengan pekerjaan yang banyak untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, apa yang kira-kira yang bisa Bapak perkuat untuk pemerintahan kita ke depan Pak? Baik. Pertama sekali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali yang terpenting adalah sistem pengelolaan kita di internal pemerintahan dulu. Ini saya beberapa waktu di belakang sejak dilantik sampai hari ini sudah sekitar 8 bulan lebih berapa hari. Ini masih menandatangani dokumen-dokumen berkas yang mungkin sifatnya tidak terlalu urgen atau penting, itu masih ditandatangani. Nah, seharusnya dari semua eselon 2 ataupun yang berkepentingan, jika terkait masalah menandatangani dokumen yang tidak wajib basa dan penting, sudahilah pakai TTE ya, melalui aplikasi pakai Saudara aplikasi Serikandi saja. Pak. Ya. Itu saya khawatirnya jangan-jangan memang sengaja dikasih kertas supaya ada belanja ATK terus setiap tahun. Kalau sudah pakai TTE kan kita efisiensi betulan, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita ini kan sudah berbasis elektronik semua. Seharusnya itu setiap OPD, setiap dinas badan sampai kecamatan sudah mulai mengurangi jumlah kertas yang dipakai. Jadi mau tidak mau lebih baik rugi satu kali anggaran, belanja perangkat elektronik, kemudian cetak segala macam, tapi kemudian apapun database-nya itu sudah paperless atau tanpa surat, tanpa kertas. Kira-kira kalau sudah seperti itu, insya Allah Pak Abdullah lebih mudah kita punya urusan. Ya, siap Pak Bupati. Ya. Pengarsipannya itu lebih aman. Iya, zaman makin maju kok kita masih di kertas sama bolpen gitu loh. Seharusnya kita sudah di rek-reknya apa ya, di database-nya komputer secara memori cloud seperti begitu. Jadi pernyataan Pak Bupati hari ini boleh mungkin bisa dilihat oleh seluruh kepala OPD dan pemangku kepentingan. Mulai hari ini mungkin sudah bisa. Mulai hari ini semua kepala dinas badan, kalau mau ada surat perjadin, surat apapun itu, jangan bawa tanda tangan ketemu bupati, wakil bupati, sekda. Harus lewat aplikasi TT atau Serikandi. Jadi kalau datang bawa yang pakai kertas kita tanda tangan, mohon maaf ditolak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati, dan memang itu tujuan Serikandi. Memang pertama tadi penghematan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, kemudian sekarang sudah dunia digital Pak, apalagi sekarang sudah ada istilah PEMDI, pemerintahan digital. Jadi betul-betul yang namanya kertas sudah mulai dikurangi dan bahkan bisa tidak menggunakan kertas. Untuk kedepannya Pak Bupati selain penguatan tanah itu untuk SPBE, bagaimana kiat-kiat Bapak ini dengan kekurangan anggaran begini, kemudian kita mau mensukseskan SPBE Pak? Ya, anggaran diefisiensi ini bukan jadi alasan kita untuk kemudian tidak melakukan semacam kerja-kerja yang lebih efisien dan digitalisasi, tidak. Tetap kita kerja seperti itu. Maka untuk tanggung jawab moral kita, bentuknya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat, saya mau Bu Kadis, Pak Abdullah, kemudian Pak Hatta dan kita semua, saya akan perintahkan semua dinas dan badan. Itu sudah ada undang-undangnya terkait masalah keterbukaan informasi. Maka saya minta kepada semua dinas badan, ayo sudah mulai hari ini, sampaikan semua informasi terkait masalah perencanaan kegiatan di bidang atau di dinas masing-masing, di badan masing-masing, diserahkan ke Kominfo. Yang kedua, proses pekerjaan apapun itu yang sifatnya masyarakat perlu tahu ya dibuka. Yang ketiga, penggunaan anggaran. Yang keempat, pelaporan pekerjaan sudah sampai di mana. Yang terakhir, target-target pekerjaan kita, supaya jangan lagi menjadi perdebatan di masyarakat. Itu ada anggaran di dinas ini, kemudian tidak tahu buat apa, siapa yang kerjakan. Padahal kan semuanya sudah terbuka, tinggal disampaikan saja. Nah, supaya tidak parsial, biar masyarakat tidak mencari informasi dari banyak sumber, maka saya minta kepada semua kepala dinas badan, pimpinan daerah kita, untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan di satu titik, yaitu Kominfo. Jadikan
Jenderal Lapangan Kominfo untuk menyampaikan informasi terkait apapun yang kita lakukan di pemerintahan kita. Begitu Pak Abdullah. Ya, jadi di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di breakdown dengan PP 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik itu sudah jelas, Pak. Di setiap OPD ada namanya PPID pembantu, tanggung jawabnya sekretaris dan satu orang admin. Sebetulnya kalau OPD memuat informasi yang bukan yang dikecualikan, ya ada memang yang dikecualikan, yang memang harus diketahui oleh publik, sebenarnya sudah aman, Pak. Kami tidak perlu minta-minta lagi, tinggal kita klik di sini sudah ketahuan bahwa seluruh OPD sudah menyampaikan data-data yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nanti mungkin perlu juga penguatan Pak Bupati, karena masyarakat kami lihat yang kosong tidak sama sekali. Tahun 2020 ini masih banyak yang kosong belum mengupload. Pak Abdullah, Bu Kadis, Pak Atta, kita semua. Insya Allah di pemerintahan kita, salah satu alat untuk mengukur kinerja dari pimpinan, baik itu, mohon maaf ini, sekretaris daerah, sekarang PLH, asisten, staf ahli, sampai kepala dinas dan badan, sampai di eselon 3 dan 4, alat ukurnya adalah itu. Jika ada permintaan dari pusat terkait masalah apa yang harus kita kerjakan, salah satunya tentang UU ITE, salah satunya keterbukaan informasi, salah satunya tentang yang tadi Pak Abdullah sampaikan, PPID, segera laksanakan. Kita kasih batas waktu. Tidak laksanakan, mohon maaf, indikator penilaiannya turun. Udah aja. Nah, ini luar biasa kalau seperti penguatannya, Pak. Artinya kami, sekarang kalau ada permintaan Pak ke Dinas Kominfo, kami harus minta lagi, padahal ada salurannya ke PPID. Sebetulnya kalau sudah ada di PPID, kami tidak perlu minta ke OPD itu, Pak Bupati. Ya. Satu lagi, nah tiap OPD siapkan saja admin. Ini kan mohon maaf ini, kadang kita ketemu dengan mohon maaf, pimpinan di OPD. Begitu kita diskusikan, bagaimana tugas bulan yang kemarin? Bagaimana tugas 2 bulan yang lalu? Waduh Pak, belum selesai. Aduh Pak, ini masih pekerjaan, jangan diambil semua. Kita bukan Superman, bos. Serahkan, bagi tugas. Ada kabit, ada eselon 4, bagi tugas. Tugasnya kita pimpinan ini cuma satu, ngajak rapat semua, mensinergikan urusan, menyamakan frekuensi, berikan tugas, kemudian evaluasi, pengawasan, tarik tanggung jawab. Biar kita masing-masing benar-benar bagi tugas habislah. Saya maunya seperti itu. Bagi tugas habis, pimpinan ambil tanggung jawabnya. Ya, Pak. Gitu Pak Abdullah. Bagaimana dengan ini Pak? Kami kan punya mitra Pak, melalui bidangnya Pak Ismail itu di media. Kami punya mitra 20 OPD. Bagaimana dengan teman-teman ini supaya bisa sama-sama kita membangun BUL? Kira-kira harapan Bapak untuk teman-teman mitra? Bukan harapan, instruksi. Wah. Saya minta kepada seluruh pimpinan, Ya. kepala badan, kepala dinas, sampai camat dan desa, mulai hari ini kasih satu orang admin, yang admin itu mendapatkan informasi yang tuntas di dinas atau badannya, yang informasi itu diserahkan kepada Kominfo untuk dipublikasikan kepada masyarakat, yang sifatnya bisa dipublikasikan. Jika itu sifatnya rahasia negara, close being close, jadi tidak usah lagi dibahas. Yang kedua, bentuk, lagi-lagi saya bilang, bentuk akuntabilitas kita pada masyarakat. Maka kemudian daripada nanti masyarakatnya datang kemudian bahasanya apa ya, menghantam di media sosial, kemudian make media online, atau kemudian datang secara fisik demo. Nah, daripada itu terjadi, sampaikan memang apa yang harus kita sampaikan. Buka semua urusan kita yang harus kita buka, supaya tidak lagi perdebatan di publik. Terima kasih Pak. Ya, prinsipnya Pak Bupati terbuka melalui Kominfo bisa, kemudian bisa langsung juga. Artinya Pak Bupati membuka ruang untuk dialog, membuka seluas-luasnya ruang, bukan cuma Bupati, saya Pak Wakil Bupati kami berdua sepakat. Maka kemudian jika kami berdua sebagai pimpinan daerah sepakat, ya saya tidak ada alasan buat semua yang ada di dalam pemerintahan, entah kepala dinas, kepala badan, camat maupun kades, jika kemudian ada hal-hal tertentu yang sifatnya butuh klarifikasi, lebih baik adakan pertemuan tabayun. Nabi ngajarkan kita silaturahim tabayun daripada berpikir sendiri-sendiri. Itu lebih baik kita tabayun. Begitu Pak Abdullah. Kemudian mungkin ini yang sebelum berakhir, kami punya banyak kekurangan SDM Pak. Jadi kira-kira bagaimana dukungan Pak Bupati ini untuk kami agar PEMDI, pemerintahan digital, dan SPBE kita bisa tercapai Pak. Kira-kira bagaimana ke depan Pak? Insya Allah satu, nanti ada rapat, saya minta rapat koordinasi sektoral, Rakortek, itu nanti tolong Kominfo sebagai leading sektor, kita undang BPKAD, BPSDM, kemudian mungkin situ ada asisten berapa sama staf ahli, lengkap dengan Pak Sekda sekalian, Pak LH, rapat kita bahas, kita diskusi. Jadi daerah yang maju adalah daerah yang informasinya terbuka ke publik sampai dengan ke tingkat nasional atau internasional bisa mengakses. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memenuhi unsur itu, memudahkan urusan, maka jumlah personil pekerja harus betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan. Sudah ada SDM-nya, maka yang dibutuhkan lagi modal anggaran.
Nah, makanya kita undang nanti BPKAD juga harus hadir. Kebutuhan Siap. apapun di Kominfo kita minta bisa dipenuhi. Sekalipun dalam keadaan efisiensi, kita yakin satu sisi efisiensi, sisi yang lain adalah ketepatan kita menggunakan anggaran. Terima kasih Pak Bupati. Pak Hatta ada pertanyaan? Silakan Pak Hatta. Ada pertanyaan? Ya, Silakan. ngobrol-ngobrol aja. Ya, santai aja. Ya, terima kasih Pak Bupati. Kita ini Pak, salah satu kabupaten, satu-satunya kabupaten yang memiliki jaringan intra pemerintah Pak. Nah, cuman kita ada kendala. Kemarin ada musibah di Kementerian Agama sana, kabel kami itu ada drop. Jadi itu yang membuat kami sekarang ini kehabisan port untuk membagi jaringan intra pemerintah. Mungkin ada peluang dari Pak Bupati untuk mensupport jaringan tersebut Pak. Ini Pak Hatta ini tipikal yang ikhlas lillahi ta'ala. Seharusnya kalau sudah bupati datang begini yang ada penetrasi semua tim itu kemudian bukan menawarkan tapi coba-coba sedikit memaksakan tapi halus gitu. Pak Bupati, kebutuhan kami ada kabel intra begini Pak Bupati, putus di sana. Siap, tinggal kita alokasikan anggaran. Ini kan efisiensi benar, anggaran kita sempit, tetapi saya meyakini jika kemudian kami BPKAD dan tim tertentu, tim TAPD terutama itu rapat khusus, saya yakin kami bisa mencari anggaran jika dibutuhkan mungkin 500, 1 miliar, masih bisa dicari itu Pak Abdullah, Bu Kadis. Dari porsi-porsi anggaran lain yang saat ini, mohon maaf ini, saya anggap mubazir, masih bisa kita cari. Jadi kabel itu nanti insya Allah kita masukkan di anggaran perubahan ini, mumpung lagi berjalan. Atau tahun depan? Coba. Kurang baik apa Pak Hatta coba lihat. Waduh, sudah ditawarkan Pak. Perubahan nggak mau, maunya tahun depan. Inilah Buol, hebat-hebat orangnya di Buol. Mantap. Dikasih jalan sekarang, maunya besok. Hari kemarin saya sampaikan, jangan dulu Bu, nanti tahun depan supaya lebih maksimal Pak. Oke, insya Allah boleh. Pak Hatta, anggaran 2026 insya Allah boleh. Demi daerah juga, demi daerah. Terus Pak Bupati, saya tambah Bu, Pak Bupati. Ada PR kami nih Pak Bupati, PR kami ini ada 10 kecamatan yang belum teraliri internet yang baik. Maksudnya selama ini mau dapat bantuan dari Bakti. Jadi kasihan juga kecamatan-kecamatan yang belum memiliki internet. Ada solusi dari kami yaitu saat ini Starlink. Kemarin belum kami rekomendasi karena masih terbuka untuk ada konten-konten negatif. Tapi setelah kami pelajari beberapa bulan terakhir itu sudah ada filternya untuk konten-konten negatif. Jadi kami sudah rekomendasi untuk menggunakan Starlink. Itu juga ada beberapa kecamatan yang meminta kepada kami untuk mau juga mereka cepat kayak di Buol. Oke, boleh. Siap, makasih Pak Bupati. Agendakan, rencanakan, anggarkan, sampaikan. Insya Allah nanti di rapat koordinasi teknik itu kita tuntaskan. Siap, terima kasih Oke. Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Mungkin closing statement terakhir. Coba ya. Masih ada? Oh ya, silakan Pak. Ini terkait penggunaan podcast. Ini kan kalau kita lihat dari 2024 sampai 2025 ini, OPD-OPD ini masih banyak yang kemudian enggan menggunakan. Padahal ini fasilitas gratis kita kasih dengan live streaming, kemudian jangkauan luas. Nah, tinggal OPD-OPD mungkin ada penguatan dari Pak Bupati untuk masalah podcast Pak. Ya, buat pimpinan dinas, badan, camat, sampai kades, minta tolong jika YouTube ini ditonton, maka tugas Bapak Ibu sekalian nanti di rolling setiap hari apa, wajib datang ke Diskominfo, kemudian diskusi di podcastnya kita. Ya. Yang kedua, bukan hanya itu, ini kami himbau dan mengundang seluruh tokoh masyarakat di Kabupaten Buol, di 11 kecamatan, di 108 desa 7 kelurahan, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, karena mungkin kepala dinas, kepala badan, pimpinan termasuk saya, batas waktunya, kemudian itu jika disampaikan di media sosial pribadi, bisa mengandung unsur UITE, agak menakutkan, biar lebih terbuka, silakan datang ke Diskominfo Kabupaten Buol. Nanti kemudian bertemu dengan Bapak Ibu di sini, bisa dimasukkan di podcast seperti hari ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan. Sampaikan, nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan Bisa bikin semacam terpublikasi. pernyataan. Ya. Apa yang disampaikan di sini dengan bahasa yang sopan, santun, menembak boleh, enggak apa-apa. Tetapi kemudian itu dilindungi oleh Diskominfo dan dalam hal ini dilindungi oleh pemerintah daerah supaya tidak bisa kena gugatan. Demikian. Oke, terima kasih. Ibu Kadis mungkin. Bapak Bupati, barangkali ini terkait dengan
lebih terjangkaunya atau terpenuhinya bukan keinginan ya, pemerintah daerah dalam hal keterbukaan publik. Saat ini di data di Diskominfo untuk yang bisa terkoneksi dengan World Cup, website World Cup itu baru beberapa OPD. Olehnya melalui kesempatan ini barangkali Pak Bupati kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Kepala OPD bahwa kami berupaya untuk memfasilitasi dalam hal pembuatan website gratis, karena ada beberapa kepala OPD menyampaikan kami belum punya dana. Insya Allah itu bisa difasilitasi teman-teman untuk membuat subdomain yang gratis. Barangkali di kesempatan kali ini bukan laporan Pak Bupati, tapi masih belum di kesempatan ini belum dipergunakan secara maksimal oleh teman-teman kepala OPD. Barangkali ini Pak. Baik, Ibu PLT Kadis Kominfo. Kadis, Ibu Kadis, Ibu Kadis. Ibu Saya Kadis yang Kominfo. mantan Maaf, PLT, astagfirullah. maaf, saya salah lupa. Instruksi buat semua pimpinan eselon 2, kemudian camat, kades, apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Kadis segera laksanakan. Mohon maaf, jabatan Bapak Ibu itu selalu terevaluasi dalam 3 bulan. Dan 3 bulan kali 2 jika kemudian nilainya jelek, minta maaf, bukan kami ada suka tidak suka, tetapi memang Bapak Ibu yang tidak mau mempertahankan jabatan itu dengan kinerja yang buruk. Mohon maaf, di bawah Bapak Ibu yang eselon 2, banyak kawan-kawan yang sudah bisa jadi eselon 2 lagi menanti Bapak Ibu untuk turun dari situ. Jadi kerja yang baik. Kalau kerja tidak baik, ini ikhlas lillahi ta'ala. Kita turunkan dari situ supaya nanti yang di bawah bisa naik di posisi eselon 2. Termasuk yang eselon 3 juga sama, kerja yang baik. Karena Amin, staf-staf itu lagi berharap mau udah ada di posisi Iya, eselon 3, eselon 4. Betul, Pak. Kerja yang baik. Begitu Bu ya. Iya. Kasih deadline Ibu Kadis. Kasih deadline Pak Abdullah, kasih deadline Betul. untuk semua yang harus mengakses tadi itu. Ya. Kapan ini harus tuntas? Jika tidak, evaluasi turun. Bisa November Desember. Silakan Pak Ismail. Kesulitan di lapangan apa? Terima kasih. Mohon izin Pak Bupati, di Kominfo ini mungkin mohon izin laporan. Di media kami itu ada bermitra sebanyak 20 media yang tercover dari tahun 2019. Yang pertama tentang masalah kegiatan-kegiatan di lapangan. Kesulitan kami Pak Bupati mungkin izin sarana dan prasarana Pak Bupati. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana mempublish kegiatan-kegiatan pimpinan, tapi kami mohon maaf, yang terjadi di kami ini sarana dan prasarana itu yang kurang apa adanya kita gunakan lah Pak Bupati. Jadi yang kedua bukan Pak Bupati. Curhat Sedikit. Laju. Ya, sedikit Pak Bupati, dari tahun 2023 Pak Bupati kami menginginkan adanya satu tempat untuk kita bisa konferensi pers dengan pimpinan-pimpinan. Di samping kantor kami ini Pak Bupati ada halaman sedikit Pak Bupati, mohon izin. Di situ mungkin bisa kita buatkan satu gedung terbuka dari kayu lah atau apalah Pak Bupati, agar supaya teman-teman wartawan ini bisa ngobrol di sini dengan kita jadikan tempat ini sebagai konferensi pers Pak Bupati. Ya, jadi itu mungkin Pak Bupati, terima kasih banyak Pak Bupati. Baik, nanti di Rakortek itu Bu Kadis dan kawan-kawan bisa silakan. Makanya lepas ini beberapa hari ke depan silakan lakukan semacam telaah. Kemudian apa yang dibutuhkan secara hardware, software sampai penunjang lainnya. Ya. Itu bisa disampaikan di situ. Karena di rapat itu kami juga akan mengundang Kepala Badan Aset dan Keuangan. Ya. Nah, terkait masalah tempat nongkrong, tempat duduk bersama, saran saya tadi itu aja, bikin aja kafe di depan kantor, tidak apa-apa. Kafenya ada panggung buat tempat wawancara, kemudian ada aktivitas ya jual kopi Indomie bla bla bla. Kan di sini juga punya akses free yang agak sedikit kencang kan, supaya betul-betul mengklaster masyarakat, terutama anak muda yang datang. Jangan kemudian karena di sini akses internetnya sangat mudah kemudian kencang, disalahgunakan karena tempat kantornya gelap kiri kanan, dipakai buat pacaran yang tidak baik. Supaya itu terorganisir baik, bikin kafe saja di depan. Nanti di Rakortek itu anggaran berapa dibutuhkan, sampaikan.
Oke, saya kira mungkin Pak Bupati, insya Allah untuk ke depan kami minta closing statementnya Pak Bupati untuk menuju Bol Hebat, bagaimana nanti untuk SPBE dan pemerintahan digital yang diinginkan. Buol Hebat adalah buol yang mudah diakses secara informasi. Ya. Buol Hebat adalah buol yang terintegrasi secara elektronik Ya. dan digitalisasi. Menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara manusiawi dan kita ini tempatnya lalai. Maka himbauan untuk semua pelaku pelaksana pimpinan pemerintah daerah, sekarang saatnya kita lakukan digitalisasi, kemudian harmonisasi antar internal dan eksternal kita, dan keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas kita pada masyarakat. Oke, terima kasih Pak Bupati atas waktunya sudah datang di Kominfo, satu kebanggaan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sudah masuk di pakasnya Pak.